Bumi yang kita tempati ini memiliki habitat organisme. Di bumi meliputi daratan dan perairan. Organisme atau makhluk hidup sangat membutuhkan komponen abiotik di dalam untuk kehidupannya. Salah satu komponen abiotik yang sangat dibutuhkan yaitu air. Air merupakan komponen abiotik yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup dimanapun habitatnya di bumi. Air juga akan menentukan habitat dari kehidupan organisme. Kadar air pada tanah akan membuat tanah memiliki kadar kelembaban yang pas untuk organisme-organisme tanah, seperti cacing tanah, arthropoda tanah, dan hewan-hewan yang hidup di dalam tanah lainnya. Namun kelembaban tanah tidak hanya mempengaruhi kehidupan hewan-hewan di bumi tanah saja yang paling membutuhkan kandungan air di dalam tanah, yaitu tumbuhan yang digunakan untuk tumbuh dan berkembangnya. Tumbuhan memerlukan air untuk memproduksi makanannya. Cara tumbuhan untuk memproduksi makanannya yaitu dengan cara melakukan fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan air dalam penerapannya. Air digunakan sebagai bahan untuk memproduksi makanannya. Proses fotosintesis ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen yang bermanfaat bagi organisme lainnya. Oksigen dimanfaatkan organisme untuk bernafas, sedangkan glukosa digunakan organisme sebagai sumber energi untuk melakukan beberapa fungsi organ pada makhluk hidup dan menjadi tenaga untuk menerapkannya. Hewan-hewan yang hidup di atas permukaan tanah juga memerlukan air untuk minum, seperti kerbau yang meminum air di sungai. Meminum air bertujuan agar dapat menjalankan sistem organ pada hewan maupun organisme yang hidup, sehingga keberadaan air juga mempengaruhi kehidupan organisme yang ada di ekosistem terestrial, sehingga sifat air sangat vital karena digunakan oleh semua makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmat yang terkadang tidak pernah kita rasakan, bahkan sampai lupa mengucapkan rasa syukur karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia itu tidak dapat terlepas dari yang namanya air, karena air merupakan sumber kebutuhan yang paling penting untuk keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Seperti yang kita ketahui, dari pertama kita lahir ke dunia, kita dibersihkan dengan yang namanya air, dan sampai kita meninggal pun pasti akan dibersihkan dengan air. Kemudian, banyak sekali manusia berinovasi dengan memanfaatkan sampai membuat teknologi yang metodenya menggunakan air. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Tafsir dari surah Al-Mulk ayat 30 adalah sebagai berikut. Hai Nabi yang mulia, katakanlah kepada orang-orang musyrik, sampaikanlah kepadaku setelah kalian berpikir dan menghayati. Jika kalian terhalang dari kenikmatan air karena air itu masuk ke dalam bumi, maka siapa yang dapat memberi kalian air tawar yang mengalir dan mudah didapatkan? Ayat ini berakhir tanpa menyebutkan jawaban dari pertanyaan ini. Sebab tidak ada yang dapat melakukan selain Allah yang Maha Kuasa untuk mendatangkan air, karena hanya Allah yang menguasai alam semesta. Tidak ada selainnya yang dapat melakukan hal besar seperti itu. Pada pertanyaan dan jawaban ini terdapat bukti akan keesaan dan keagungan Allah dan kewajiban untuk menyembahnya semata. Dalam hal ini, kaitan dari surah Al-Mulk ayat 30 dengan sains adalah mengenai teknologi perairan pada pertanian. Apabila tidak terjadi hujan dalam waktu yang panjang dan tidak kekeringan karena tidak adanya air yang turun membasahi bumi, maka dari manakah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya? Allah berfirman pada surat Al-Mulk ayat 30 ini, bahwasanya Allah telah mengirimkan air yang mengalir, dan dalam hal ini adalah sungai,
di mana air yang terdapat pada sungai tersebut dapat memiliki kedudukan yang sama seperti air hujan, yaitu dapat digunakan sebagai pemenuh dari kebutuhan manusia. Dan dalam hal ini, daerah aliran sungai atau das memiliki peranan dalam pembentukan irigasi, di mana das itu sendiri merupakan sumber air yang digunakan untuk memenuhi pengaliran dari irigasi. Menurut Sujarwadi, saluran irigasi ikut menunjang penyediaan bahan pangan diperlukan, sehingga ketersediaan air di lahan akan terpenuhi walaupun lahan tersebut berada jauh dari sumber air permukaan. Hal tersebut tidak terlepas dari usaha teknik irigasi, yaitu memberikan air dengan kondisi tepat mutu, tepat ruang, dan tepat waktu dengan cara yang efektif dan ekonomis. Perkembangan irigasi sendiri di Indonesia sedang menuju pada tahapan dari sistem irigasi maju dan tangguh, tak lepas dari irigasi tradisional yang telah dikembangkan sejak ribuan tahun yang lampau. Irigasi maju atau modern dapat saja muncul karena usaha memperbaiki atau kelanjutan pengembangan tradisi yang telah ada. Sedangkan, sejarah dari sistem irigasi modern diperkirakan dimulai pada pertengahan abad 19 sebagai upaya mengatasi kelaparan yang terjadi di Jawa Tengah. Perkembangan irigasi secara pesat terjadi pada permulaan abad 20 setelah dikumandangkannya politik etik oleh pemerintah jajahan dan ditemukannya teknologi irigasi di dataran rendah. Pada era kemasan Islam, menurut Ahmad T. Hasan dan Donald R. Hill, manajemen sistem irigasi yang besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga. Sistem irigasi diawasi administrator, Departemen Tenaga Kerja, Rekayasawan Hidrolika, petugas inspeksi, buruh, dan tenaga kerja terlatih. Di mana alokasi air pada para petani dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan kanal yang diberi waktu ataupun dengan menggunakan sumur. Pertanian di Indonesia sendiri menggunakan berbagai macam irigasi. Di antaranya adalah irigasi permukaan atau gravitasi, irigasi bawah permukaan, irigasi dengan pancaran, irigasi dengan pompa air, irigasi timba, irigasi tetes, dan irigasi pipa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu jenis irigasi, yaitu irigasi pipa. Sistem distribusi air pada jaringan pipa didasarkan pada kebutuhan air dan tekanan, menyebabkan aliran air semakin lemah dan mengecil. Sistem operasi irigasi pipa apabila ditinjau dari sumber tenaga penggeraknya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sistem gravitasi, yaitu sistem pengaliran air dari sumber ke lahan pertanian dengan cara memanfaatkan energi potensial yang dimiliki air akibat perbedaan ketinggian lokasi sumber dengan lokasi lahan pertanian. Yang kedua ada sistem pompa, yaitu sistem pengaliran air dari sumber ke lahan pertanian dengan cara memberikan energi kinetik pada aliran air sehingga air dari sumber dapat menggabungkan dua sistem transmisi, yaitu penggunaan sistem gravitasi dan sistem pompa. Komponen irigasi pipa sistem gravitasi terdiri dari sumber air, bangunan pengumpul debit, saluran pipa, dan komponen pelengkapnya. Sumber air irigasi pipa dapat berasal dari air tanah atau air permukaan. Air permukaan adalah sumber air yang terdapat pada permukaan bumi. Contoh sumber air permukaan adalah air sungai. Sedangkan air tanah adalah sumber air yang terjadi melalui proses peresapan. Aliran air dalam pipa-pipa tersebut akan menimbulkan gaya yang bekerja pada dinding pipa sebelah dalam. Gaya tersebut terdiri dari yang pertama, gaya statis yang selalu terdapat pada dinding pipa meskipun air tidak mengalir. Dan yang kedua, tegangan geser, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh gerakan air sebagai akibat dari energi kinetis. Tegangan geser yang bekerja pada dinding pipa menimbulkan gesekan pada permukaan itu. Selama mengalir di dalam pipa, aliran akan kehilangan tekanan sama besar dengan yang digunakan untuk mengatasi gesekan tersebut. Perhitungan tekanan yang hilang akibat gesekan sangat ditentukan oleh karakteristik aliran sepanjang pipa. Sumarna 1997. Selain itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka ditemukanlah teknologi kincir air yang dapat digunakan untuk mempermudah pengairan irigasi dan menghemat biaya, karena tidak diperlukan tenaga lain selain dari air yang mengalir itu sendiri. Manusia itu
memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, walaupun alam telah menyediakan berbagai kebutuhan. Lahan pertanian yang dimiliki oleh manusia tetap dapat tumbuh dan dapat diambil hasilnya dengan menggunakan sistem tada hujan. Namun dengan makin berkembangnya populasi dari manusia, maka makin dibutuhkan ketersediaan dari pangan, sehingga manusia mencari cara untuk menambahkan ketersediaan pangannya. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengembangkan sistem irigasi, yaitu dengan mengalirkan air ke tempat yang tandus atau dengan kata lain lahan pertanian yang jarang adanya hujan. Manusia telah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemampuan otak untuk berpikir, sehingga manusia dapat berinovasi untuk membuat berbagai macam penemuan. Salah satu contohnya seperti temuan pada teknologi irigasi yang dapat mempermudah petani dalam hal pengairan. Hal inilah yang membuat kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.